Oke, artinya sebenarnya kalau kita melihat pemirsa dalam video yang berada di YouTube channel Pak Anies begitu ya, Mbak Monika ya, banyak arti yang bisa dibaca dari ekspresi Pak Anies. Selain tadi ada kemarahan, kemudian juga penyesalan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Anies ya. Apa yang bisa dibaca, Mbak? Oke, jadi kalau kita menggunakan namanya circumflex model of effect, itu adalah melihat bagaimana ketergantungan emosi-emosi yang muncul, yang dominan, yang 5, begitu ya. Nah, ini summary-nya adalah muncul apatisme sebesar 95%. Oh, gitu. Jadi apatis terhadap apa yang disampaikan. Jadi kan ini mengatakan topik itu adalah berbicara mengenai partai-partai yang tersandra. Artinya it's really merasa beliau itu apatis dengan kondisi pada saat ini. Pada saat ini ya? Pada saat ini, begitu ya. Nah, kemudian muncul lagi ada ketakutan, worried. Itu sekitar 89%, gitu ya. Jadi berani tapi agak ngeri-ngeri sedap juga gitu ya. Nah, kemudian juga ada pensif. Nah, pensif itu apa? Pensif itu sekitar 68%, ini ditunjukkan dengan sedang melakukan kontemplatif atau melakukan reflektif kepada diri sendiri. Kira-kira apa nih? Nah, kalau dalam konteks tadi, apakah bikin partai baru ya, ataukah gabung gitu ya. Nah, ini masih kemungkinan masih dua-duanya masih dipertimbangkan begitu ya. Jadi segala kemungkinan ini masih mungkin buat Pak Anies. Wow. Bang Ipang. Ya, Bang Arif Fadil, Mbak. Jadi pertama adalah begini soal tersandra. Kalau kita sudah masuk ke partai koalisi, itu udah pasti tersandra. Fraksi tidak akan kuat. Kenapa? Karena itu etika loyalitas, nggak boleh loyalitas ganda kan? Karena udah masuk ke kabinet, gitu. Menterinya sudah ada di situ. Apakah ada partai yang masuk koalisi yang tidak tersandra? Semua yang masuk koalisi pasti tersandra. Kecuali partainya Pak Anies besok nggak mau masuk ke koalisi pemerintah, nggak bakal tersandra tuh. Yang kedua, PDIP itu punya PKS 10 tahun tuh kan bisa tuh dia. Ya konstruktif, tapi kan nggak semuanya. Tapi tersandra kan, tetap tersandra. Yang kedua adalah PDIP dibilang tersandra. Buktinya PDIP berani melawan 3 periode yang diinginkan oleh kekuasaan. Dengan resiko pertaruhan politik yang mahal. Mahal yang dibayar oleh PDIP, yaitu PDIP tidak gagal mengusung Ganjar. Itu yang dibayar hadiahnya. Itu ideologi, itu konsistensi, itu keteguhan Ibu Mega. Itu ideologi partai. Tidak tersandra juga. Kalau PDIP tersandra kemarin 3 periode jadi dong. Kenapa? Karena tersandra. Nah, yang ketiga adalah soal tersandra. Bisa nggak nanti, contoh nih Nasdem, PKS, PKB nih, supaya nggak tersandra, saya nggak mau mengirim menteri saya. Saya dukung dengan nothing tulus, Kim Plus, Kim Koalisi Indonesia Maju, tapi saya nggak akan mengirim menteri saya. Supaya apa? Supaya partai saya tidak tersandra. Bisa nggak Pak Anies nanti ngirim partai kayak gitu? Supaya, ini nasihat saya Pak Anies, supaya nggak tersandra partainya. Gitu. Supaya nggak tersandra juga. Karena kalau nggak nanti tersandra juga. Nah, itu terakhir. Jadi soal nanti soal efek ekor jas tadi sedikit saja menyinggung. Ya, artinya begini. Kalau efek ekor jas tadi, memang itu titik persamaannya. Ketika pilkada, itu nggak ada lagi efek ekor jas untuk partai. Beda sama pilpres ya. Mutual understanding nggak ada. Karena Nah, itu yang tidak inline dalam pikiran Anies. Sementara dalam pilpres, orang butuh figur Pak Anies. Nah, terakhir sekali lagi, supaya partai tidak tersandra, ketua umum partai jangan berbisnis. Nah, bisa nggak semua partai jadi aktivis sepatu miring? Ya. Ini ketua umum partai sepatu miring nih, aktivis sepatu miring. Coba lihat semua ketua umum partai. Nggak bisa lepas nggak dari situ. Dari ketergantungan aspek ekonomi dan politik. Jadi nggak mudah bicara tentang aspek partai mana yang hampir hari ini tidak tersandra. Pak Anies pun mendirikan partai, jangankan mendirikan partai. Mendirikan partai gampang, lolos ambang batas parlemen kan nggak gampang. 10 tahun nggak ada partai yang lolos. Terakhir Bang Viva, singkat dari Anda Bang Vika. Silakan Bang. Jika sebuah partai politik bekerja sama atau berkoalisi, konteksnya bukan tersandra, tetapi itu adalah pada konsistensi, komitmen, perjanjian yang dibuat antar partai politik yang telah meneguhkan diri bersama-sama dalam satu koalisi. Yang pertama. Yang kedua, jika Mas Anies tidak bisa berlayar, ya jangan disalahkan partai politiknya atau siapapun. Anggap saja ini sebagai sebuah takdir dari ilahi, di mana pada pilkada 2024 ini, masing-masing partai memiliki logikanya sendiri, karena partai itu tetap berdasarkan kepada aturan undang-undang partai politik dan undang-undang pilkada, bahwa persyaratan untuk SK partai B1 KWK itu adalah di pimpinan pusat, bukan di pimpinan wilayah atau pimpinan daerah. Kalau pimpinan wilayah dan daerah
mengusulkan itu jelas belum tentu gitu loh. Jadi kalau kemudian ada perubahan sikap, perubahan kebijakan itu tidak dalam konteks tersandra, tapi ada beberapa pemikiran lain yang menyebabkan partai itu tidak mendukung. Anggap saja ini sebagai sebuah pelajaran bagi kita semuanya bahwa hidup berpartai itu menjadi penting dan sebaiknya apabila seluruh calon pasangan mau berkontestasi sebaiknya menjadi kader partai politik. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk semua narasumber kita pada pagi hari ini. Mbak Grace, terima kasih Mbak Monica. Sehat selalu. Bang Bangi, terima kasih. Boleh Ya 10 Grace, detik? waktu kita sudah habis nih Grace. 10 detik, Maaf Mbak, waktu kita terbatas Mbak 10 Grace. detik, 10 detik. 10 detik Nanti ini Usama dari juga, awal saya bagi segmen nanti sampai kalau akhir saya berusaha mengejar di mana indikasi keterlibatan istana, tidak ada jawaban. Jadi clear, ini urusan partai-partai, dinamika internal partai tidak ada kaitannya dengan istana. Semoga dari sini Pak Anies nanti ke depan bisa lebih mantap menyikapi dinamika politik. Itu aja, terima kasih. Baik. 10 detik dari Thank you, Bang Mbak Aziz. Grace. Adil atas keadilan nih. 10 detik, Bang 10 detik Bang Aziz. Iya. Jadi terima kasih apapun itu yang jelas Mas Anies sangat menghargai keputusan partai dan semoga Indonesia ke depan demokrasi bisa lebih sehat lagi dengan adanya oposisi di pemerintahan nanti ke depan. Dan hari ini juga kita bisa lebih baik lagi. Itu aja Mbak. Oke, menarik. Terima kasih Terima banyak kasih untuk semua semuanya. narasumber. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Terima kasih. Baik, kita jeda dulu sejenak. Kami akan kembali dengan tema lainnya ya. Usai jeda para berikut. Saat lagi pemirsa.